Welcome back with podcast Ringan with Sinyo. Yo, balik lagi di podcast gue kali ini. Kali ini gue udah terhubung sama CS gue di SMK dulu. Bisa diperkenalkan, silahkan. Nama gue Endra, biasa dipanggil Andrew sama teman-teman di SMK, tapi sekarang lebih dipanggil Endra aja. Kesibukan pemain basket keliling. Endra apa Pak Endra nih panggilannya nih? Om Endra. Oh, Endra. Oke. Lagi sibuk apa nih? Dengar-dengar sekarang jadi dosen ya, benerkah itu? Lagi sibuk WFA, tapi ya dosen juga. Lagi macam-macam, lagi basket juga. Koron. Tuh guys, kan teman gue ini orang sibuk, mau ngeluangin waktu buat podcast gue ini guys. Oke. Sekarang ini gue di sini kan teman gue ini, kalau kalian tahu dia, kalau gue bisa bilang pegiat basket ya, Bro. Jadi teman gue ini pegiat basket, dia tuh di media sosialnya teman gue ini tuh dia aktif banget ngelola kayak sebuah komunitas. Lu sebut ini komunitas atau gimana, Bro? Komunitas, soalnya ini terdiri dari orang-orang yang mau basket terus dikumpulin jadi satu. Kalau tim kita kan harus profesional, harus ada gaji dan lain-lain. Kalau ini pokoknya siapa aja yang suka basket kita ngumpul bareng gitu ya istilahnya ya. Sejak kapan ini, Bro, komunitasnya dibentuk, Bro? Komunitas dibentuk awal kuliah itu tahun berapa? Berarti tahun 2009 komunitas itu. Oh, 2009. 2009. Cukup lama ya. Nah, lu sendiri di sini sebagai apa, Bro? Foundernya kah atau lu join tuh udah ada bentuknya nih komunitasnya? Belum ada namanya. Aku sebagai founder. Sebagai founder berdua sama temanku. Mencakup wilayah mana aja itu? Apakah Malang Raya atau spesifik di Turen? Sebenarnya bukan spesifik Turen, karena banyak dari di luar Turen. Kayaknya cakupannya kayaknya Malang Selatan aja. Malang Selatan, banyak yang Malang Selatan. Jadi udah ibaratnya udah nggak terpaku satu wilayah lah ya, tapi udah lumayan lah, wilayah samping-samping juga udah kejaring. Melebarkan sayap. Bisa cerita nggak lo awal gimana akhirnya lo bisa jatuh cinta sama basket? Awalnya gara-gara dulu sebenarnya SMK kan masih main bola. SMK masih main bola, terus akhir-akhir SMK mau ikut tes Persema waktu itu, terus akhirnya cedera ankle agak parah, sampai punya trauma kontak kaki sama kaki, trauma agak parah, soalnya kena tackling. Terus akhirnya nyari kesibukan, mau kesibukan apa gitu. Ternyata ketemu sama yang namanya basket. Akhirnya pas masuk kuliah, karena di kampus lapangan basket juga sepi buat latihan. Aku latihan tiap hari, mau pagi sore tiap hari latihan. Jadi untuk ankle kan itu bisa diceritain nggak sakitnya tuh kayak apa gitu? Maksudnya separah apa gitu? Kan kalau basket kan kayak loncat juga kan otomatis ngaruh ke ankle juga. Kenapa akhirnya mutusin ke basket gitu? Sebenarnya lumayan parah kalau ankle-nya. Jadi yang dislokasi tulang di ankle ini agak miring gitu. Jadi nggak bisa lurus. Akhirnya recovery kira-kira ada 3 bulan 4 bulanan. Recovery udah lumayan. Tapi sebenarnya nggak begitu kuat untuk jadi tumpuan. Sebenarnya nggak begitu kuat. Kaki kiri nggak bisa kuat untuk jadi tumpuan. Tapi lama-kelamaan kan sembuh. Enggak. Tapi kalau namanya cedera ankle pasti nanti akan berulang lagi.
selama lu main basket ini pernah kambuh nggak tuh cederanya tuh? Kambuh pas zaman dulu awal-awal ikut pertandingan di kampus. Itu soalnya kita kan awal-awal tumpuan antara basket sama sepak bola kan beda. Jadi footworknya beda. Jadi kita nentuin kaki itu masih belum biasa. Jadi itu habis recovery kira-kira 1 tahun kemudian itu kambuh lagi. Tapi ya lumayan udah nggak separah yang awal-awal. Berarti itu termasuk salah satu kendala lu saat pertama kali masuk basket ya, bisa dibilang ya? Ya. Selain cedera ankle lo itu sendiri, Ndru, ada kendala lagi nggak sih selain itu? Saat lo akhirnya memutuskan untuk membuat komunitas ini? Sebenarnya kalau kendala dari pribadi sih sebenarnya karena latihanku benar-benar otodidak. Jadi cuma ikut aja, terus nonton video basket gitu aja dari dulu awal-awal, terus diajak teman main gitu aja. Tapi kalau kendala untuk bikin tim basket itu ya banyak aspek. Komunitasnya sendiri tuh kendala awalnya apa, Ndru? Selain itu tadi ya, selain itu yang paling lu kerasa banget saat awal ngebentuk komunitas tuh apa? Bentuk komunitas kendala ya ngumpulin manusianya. Jadi kita nyamain jadwal awalnya nyamain jadwal latihan juga, karena mungkin kita dari beda sekolah, beda kampus gitu. Terus yang kedua tempat di Malang Selatan juga masih terbatas. Kita ikut dari numpang di sekolah latihannya. Bisa disebutin nggak tuh tempatnya di mana? Barangkali yang setelah lihat podcast ini ada yang mau join gitu setelah semua PSBB ini berakhir. Tempatnya sekarang pelatihan sekarang di SMA 1 Duren. Apa tahu bisa gampang dihubungi di Instagram, ada Instagramnya. Nanti di DM aja biar gue taruh di ya kayak teks melayang di situ lah nanti. Ya siapa tahu ada yang mau join, mau caper dulu kan, ntar bisa join. Oke. Itu kan tadi ngomongin kendala ya. Sebenarnya sebelum lu gabung nih berarti lu pure sama sekali nggak tahu basket ya? Apa lu sebelumnya udah pernah main kah atau gimana? Sebenarnya pernah main waktu SMK sama Ade juga pernah main pertandingan paling busuk sedunia. Pertandingan paling busuk sedunia. Terus akhirnya ya itu bikin trauma, soalnya diketawain satu sekolah karena nggak bisa main basket. Tapi sebelum lu akhirnya nyemplung basket tuh sebelumnya udah pernah lihat pertandingan basket nggak sih? Entah itu secara langsung atau secara broadcast gitu misalnya. Dulu nonton TV, masih ngikutin kayak NBA zaman dulu kan disiarin di JTV Sabtu malam kayaknya. Terus IBL zaman dulu itu masih nonton IBL, NBL masih nonton. Saat itu jadi basicnya bermain basket masih tahu lah. Ya itu kalau basic banget pasti tahu lah ya kan, di pelajaran olahraga pasti diajarin kan. Dulu layup dapat nilai berapa tuh? Dapat nilai 7. Andaikan waktu bisa diputar, lu yakin nggak bisa dapat nilai sempurna saat ujian olahraga tuh? Nilaiku 100%. Kalau apa layup miss itu udah konyol lah ya. Nah nih gue mau nanya lagi nih. Sebenarnya lu sampai saat ini selain karena efek wabah pandemi ini ya, lu tuh sebenarnya sama komunitas lu masih struggle nggak sih sama masalah-masalah di awal tadi? Apakah udah ada pencerahan atau malah ada masalah baru lagi? Udah nggak sih, udah lumayan. Kita kan sejak 5 tahun yang lalu tim ini lumayan dapat
pemain baru kan, dapat anak-anak baru, jadi kumpul lumayan banyak anggotanya. Jadi kita tim ini langsung dikelola secara semi profesional, kayak ada manajer, ada yang cuma kita nggak dilatih, nggak benar-benar dilatih oleh pelatih, tapi kalau manajer, kalau yang ngurusin komunikasi kayak ke lapangan, ke apa gitu ada. Oke, berarti itu udah ibaratnya kalau latihan ya kita sama-sama sharing ilmu, berarti istilahnya gitulah ya kalau di komunitas lu dulu ya. Iya, soalnya gini, di komunitas ini banyak yang teman-teman yang juga ikut lisensi wasit, lisensi pelatih, jadi kita sama-sama bisa sharing pelatihan. Oke ya, ini gue mau ngomongin pertanyaan gue ini sebelum ada corona, PSBB dan sebagainya ya. Untuk perkembangan komunitas lu sendiri ini gimana, Andrew? Menurut lu? Udah apa capaian yang udah lu dapat bersama komunitas ini? Pencapaian sih masih di regional Malang lah ya. 2014 kita pernah semifinal LA Streetball Open Run Malang. Itu yang nggak disangka-sangka sama nggak diduga. Terus kayaknya tahun 2017 atau 18 aku jadi lupa, itu tim kita ada yang masuk semifinal juga 3x3 Gojek IBL 2017 apa 18 itu. Dua turnamen itu lu main semua, Andrew? Atau salah satunya lu manajerin doang apa gimana? Main semua. Itu walaupun udah berumur tapi masih main semua. Kayaknya sih umur nggak terlalu ngaruh lah ya. Ya asal kan rutin latihan mah gue yakin mah, kalau stamina mah cincai lah. Dari pengalaman apa yang lu dapat dari 2 turnamen itu? Pengalaman mental bertanding ya. Mental bertanding kan zaman dulu kalau awal-awal sebelum ikut turnamen, ikut kompetisi itu kita sekali tanding, sekali sparring aja kita mental langsung down, langsung kayak deg-degan. Sekarang udah nggak ngerasa sama sekali deg-degan, nggak ngerasa takut. Apalagi kalau one on one sama musuh, sama lawan itu udah nggak ada takutnya sama sekali, malah pengen kita lewat. Oke. Nih, sekedar info buat kalian ya yang nggak pernah tanding basket. Saat lu tanding ketemu musuh, hal pertama yang paling berpengaruh di tubuh lu kalau nervous tuh apa? Stamina. Menurut lu tuh bener nggak sih, Indro? Enggak sih, mental yang pertama. Kalau gue ya pertama kali tanding tuh gue akuin stamina gue tuh cepet banget ngedrop tuh karena nervous. Kalau masalah yang lainnya otomatis ngaruh ya. Yang pasti tuh kaki berat, tangan berat. Kalau lu sendiri tuh lebih ke aspek apanya, Indro, saat lu menghadapi itu? Kalau dulu selama berapa tahun, 4 tahun 5 tahun masih ngerasa mental itu masih nggak bisa kayak sekarang mentalnya lebih kuat. Dulu masih nervous, masih ya sama soalnya ya aku baru belajar juga, tapi udah masuk tahun kelima udah nggak kerasa. Sampai sekarang pun tanding sama siapapun masih ya udah tarung aja, ya udah fight. Untuk tips nih, Indro, ada tips nggak buat di luar sana pemula yang nggak pernah turnamen untuk saat pertama kali lu coba sharing deh, pertama kali lu menghadapi turnamen itu ada tips tertentu nggak yang lu bisa paling nggak tuh ngurangin sedikit rasa nervous lah? Sebenarnya sih percaya diri. Kalau kita itu udah banyak latihan aja, kita kan udah bisa membangun percaya diri sendiri kan. Jadi kepercayaan diri itu terbangun sendirinya. Jadi kita udah kuat. Ya udah percaya kita punya teknik, punya skill, udah berarti intinya itu tadi ya, pede lah. Tuh, nih gue ada pertanyaan lagi nih. Apa ya, setelah adanya PSBB, corona dan sebagainya ini kan otomatis lu kan jarang ketemu ya, ngumpul sama teman-teman di komunitas nih.
lu sendiri gimana Bro cara jaga hubungan lu sama teman-teman lu di komunitas ini? Lu bangun chemistry-nya tuh biar tetap saat ketemu tuh biar nggak gimana ya? Biar masih oke lah sama seperti sebelum lockdown kayak gini. Kalau kita di WhatsApp masih tetap, di grup masih tetap komunikasi. Kita juga kadang-kadang sering latihan, sering porsi latihan dan sering masih bisa komunikasi lah dengan baik. Cuma fisik. Tadi udah ngomongin komunitas, udah ngomongin ya sedikit pengalaman lu selama bermain ya, Bro. Gue sekarang mau nanya nih, Bro, bagaimana sih lu ngelihat basket sebelum gua ngomong di negara ya? Lu lihat perkembangan basket di daerah lu sendiri itu seperti apa? Basket Malang udah lumayan berkembang daripada dulu. Jadi sekarang pun udah banyak kayak lapangan-lapangan basket disewain. Jadi bisnis di basket juga kayaknya menjanjikan loh di Malang. Kayak lapangan futsal yang disewain, terus ada lapangan basketnya juga, itu udah banyak. Jadi dari sisi lapangan udah banyak. Terus dari sisi pemain juga anak-anak kecil sekarang SMP bahkan SD pun kalau di kota udah ada ekstrakurikuler basket ya. Di wilayah Malang sendiri itu udah itu ya, ibaratnya tuh ya udah hidup lah ya basket sendiri ya. Kalau untuk regional Jawa Timur sendiri kayak gimana, Bro? Menurut kacamata lu? Kayaknya apalagi kalau di Malang aja udah kayak gitu, apalagi di Jawa Timur sama nasional ya. Jadi imbasnya itu kan ke daerah. Jadi awalnya kan di daerah rame, kalau daerah rame pasti daerah-daerah lain juga rame kan. Apalagi sekarang kayak peran media itu sangat penting. Jadi kayak media streaming, kita bisa nonton basket dimanapun sekarang, nonton di YouTube, nonton di streaming yang ada di internet. Kayak zaman dulu kan kita nontonnya cuma dari TV pun nggak ada yang nyerahin ya. Mungkin karena durasi lah, Bro. Kan kita tahu ya kalau basket sendiri kan ada sistem time out sendiri tuh. Gua rasa tuh emang nggak menjual sih kalau untuk TV Indonesia sih. Kalau menurut gua ya. Jadi agak lama nggak bisa nentuin waktu yang ditentukan sih. Iya. Terlama yang pernah lu tonton, Bro, berapa jam, Bro? Terlama yang pernah tonton nggak jam sih, kayaknya nggak bisa ngitung jam, tapi dia itu sampai overtime 3 kali, jadi tambahan waktu 3 kali. Berarti kalau overtime tuh ada tambahan time out juga nggak sih, Bro? Ini buat pengetahuan aja lah ya. Tambahan time out ada. Jadi kan time out 6 kali. Setiap pertandingan 6 kali. Jadi kalau udah overtime 6 kali itu kosong lagi. Jadi bisa time out 6 kali lagi. Guys, sedikit pengetahuan buat kalian ya. Apa sih? Buat kan sebenarnya skin basket di Malang, Jawa Timur ini udah gede lah ya. Terus apa sih yang sumbangsi apa sih yang dikasih sama komunitas lu buat perkembangan basket di daerah lu sendiri, Bro? Kalau sumbangsi sih saya ngerasa belum ada, tapi usaha-usaha kami buat memperkenalkan basket modern. Contohnya kemarin akhir tahun 2019 kan sempat ngadain turnamen 3x3, walaupun intern kan kita bisa terbuka untuk umum untuk nontonnya, tapi itu timnya yang ikut intern, tapi kita udah, maksudnya kita mungkin tim pertama di Malang Selatan yang ngadain turnamen 3x3. Ada niatan gak sih buat buka turnamen itu buat umum gitu? Sebenarnya tahun ini kan resmi 11 tahun komunitasku ya. Jadi rencananya kita mau bikin turnamen yang cakup wilayah
Malang Selatan mungkin. Kalau Malang Raya kita belum bisa handle karena kita juga butuh sponsor dan lain-lain kan. Tapi kalau Malang Selatan mungkin kita bisa handle, kita bisa urus ini semua. Kayak bro, ini setelah ngomongin itu kayak yang pernah kita obrolin kemarin ya. Sebenarnya mindset para orang tua juga tuh berpengaruh gak sih ke ibaratnya ke gerak hidup basket sendiri kan? Ya seperti yang kita tahu ya, kalau orang tua kita zaman dulu kan lebih nyaranin ya udahlah nak, kamu jadi guru atau jadi dokter dan profesi menetap sebagainya lah ibaratnya. Kalau menurut lo mindset seperti itu tuh berpengaruh nggak sih ke denyut nadi perolahragaan, nggak hanya basket sih, yang lainnya juga menurut lo tuh berpengaruh nggak? Ya berpengaruh sih, kemauan orang tua kan. Kalau anak-anak zaman dulu kan diarahin buat belajar. Kalau nggak berpengaruh, kita mungkin ya nggak bisa dibilang nggak berpengaruh karena ya gimana kalau orang tua nggak mau biayain, kayak kan butuh fasilitas juga. Tapi kalau sekarang aku kira kayaknya orang tua itu udah lumayan berkembang, berpikirnya udah terbuka dalam olahraga kayak. Contohnya karena sekarang banyak juga sekolah itu lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa ke pemain yang berprestasi di bidang olahraga tertentu kayak basket, kayak sepak bola. Siapa tuh yang kemarin lo cerita tuh bisa ceritain lagi ya, barang tahu nanti di sini ada orang tua yang bisa ngembangin bakat anaknya di olahraga gitu. Iya, contoh yang paling baru itu ya itu Marcel Bonfilio kalau bisa dilihat dia DBL Camp tahun 2018-2019 kayak salah. Dia itu asalnya dari Blitar, dari kota kecil. Dia bisa dicari sama sekolah Santo Luis di Surabaya, dan kayaknya dia dapat beasiswa buat main di Santo Luis. Jadi cukup menjanjikan untuk olahraga. Untuk lu sendiri bro, ada masukan gak sih untuk para orang tua gitu, gimana biar yakin untuk ngarahin anaknya tuh ke bidang olahraga gitu, ada tips nggak buat lo? Ya kalau zaman sekarang kan kita nggak bisa sebenarnya nggak bisa kontrol anak, pergaulan anak juga nggak bisa, tapi mungkin dengan adanya kesibukan lain seperti kayaknya ekstrakurikuler kayak basket, kayak sepak bola, mungkin karena di olahraga kan juga diajarin kedisiplinan, jadi kita terbiasa disiplin. Terus kadang-kadang zaman sekarang kan udah musimnya gadget, udah musimnya pergaulan bebas kan, mending waktu-waktu yang ada dibuat untuk main basket lah, main sepak bola, olahraga kan lumayan. Iya, lebih bermanfaat. Soalnya kan dari manfaat itu kita kan juga bisa nanti suatu hari kayak mungkin ada turnamen, ada apa, kita kan bisa dapat keuntungan dari situ. Itu kan bro, lo kan sebagai salah satu founder dari sebuah komunitas basket lah ya. Ada tips nggak sih dari lo? Barangkali kan kalau kayak di tempat gue ini kan sama sekali nggak ada komunitas basket ya, apalagi setelah satu-satunya lapangan indoor kita ditutup kan udah mati suri ini. Lalu ada tips nggak buat ya mungkin buat daerah lain yang lihat podcast ini itu, gue mau bikin komunitas dan bisa hidup sampai mau 11 tahun ya, berarti kan tuh long lasting lah kalau bisa sampai lama. Nah, ada tips nggak untuk membangun sebuah komunitas yang kayak gini? Ya sebenarnya kalau komunitas olahraga sih pertama awal itu kan fasilitas itu jadi tumpuan penting. Kayak di tempatmu mungkin nggak ada tempatnya itu ya mikir lagi, tapi sebenarnya itu bisa cari tempat lain. Mungkin kalau ada yang dapat cari informasi atau apa yang terdekat, mungkin kalau nggak bisa di daerah situ, mungkin bisa ke kecamatan lain atau gimana, atau di perumahan biasanya kan. Jadi pertama fasilitas, kedua ya pemain, masih ada yang main apa enggak, ada yang mau main apa enggak. Paling nggak ada kayak basket, kayak sepak bola lah. Sepak bola mungkin 22 orang,
futsal 10 orang cukup kayak sepak bola, sama aja kan, butuh pemain yang cukup lah. Nah, untuk lu sendiri Andrew, kan gue juga pernah ngalamin ya, namanya ngikut sebuah perkumpulan itu kan pasti ada kadang kan ya latihan tuh cuma 1-2 orang ya, 4 orang otomatis kita nggak bisa main, cuma latihan basic. Lu ada tips nggak biar tiap orang datang tuh anggota komunis lu tuh selalu antusias gitu loh, biar hari ini ada apa ya gitu tuh, bisa nggak sih? Lu ada tips nggak? Biasanya sih kita kalau di komunitasku ada kayak setelah selesai latihan ada kayak taruhan. Sebenarnya nggak boleh taruhan kan ya, tapi itu taruhan push up. Jadi kita 3 point atau free throw, yang paling banyak masukin 10 kali, yang paling banyak masukin dia nggak kena hukuman, yang lain kena hukuman. Ini kayak semacam games gitulah ya, biar biar semangat latihan lah. Ini teman-teman ini perlu dicatat, bukan judi ya. Tolong jangan didengerin omongan teman gue tadi. Itu bukan judi, itu namanya gambling. Gambling fisik. Taruhan. Sebenarnya hal-hal kecil kayak gitu tuh berarti berpengaruh ya kan. Kalau gue sendiri kadang futsal nih, kayak di komplek kan futsal awal-awal oke lah bisa sampai 15 orang, 12 orang. Tapi lambat laun tuh pasti ntar cuma 10, 9, bahkan kita kadang nyari orang lain buat udah join mas, kita kurang orang gitu. Itu salah satunya tipsnya menurut lo itu tuh. Apa ada tips lain kah? Ya menurutku sih biar komunikasi terjalin ya dijadiin satu grup dikasih nama aja, satu komunitas apa gitu. Dari situ kan info masuk, terus ada yang mau ikut langsung join, langsung diajak aja, langsung dimasukin grup. Kadang-kadang orang itu dimasukin grup itu ngerasa jadi bagian dari tim ini walaupun nggak latihan. Mereka kan jadi punya rasa sungkan, malu kalau nggak latihan. Jadi lebih enak gitu sih. Kalau menurut lo tuh perlu nggak sih Drew ada kayak organisat ibaratnya tuh yang mengkoordinir komunitas tuh biar jalan terus, misalnya kayak di WA ya kan, kalau kita diem-dieman aja grupnya biasanya grup mati lah, ada grup tapi nggak ada chat sama sekali lah. Itu di komunitas lo tuh ada nggak sih yang punya peran kayak gitu tuh, perlu nggak menurut lo? Perlu banget, soalnya kan gimana ya kan, semua hal di komunitas itu kalau nggak dikoordinir, kita kadang-kadang sungkan siapa nih yang jadi koordinator siapa. Tapi di komunitas itu sudah karena ada beberapa yang umurnya udah di atas rata-rata anggota tim ya, dia jadi kayak koordinator gitu. Jadi untuk lo sendiri saat ini posisinya apa sih Drew di komunitas? Sebenarnya manajer sekarang manajer tim. Jadi ngurusin segala jadwal sparring, jadwal tanding, ikut turnamen juga. Berarti udah banyak lah ya yang nge-DM lu buat ngejak latihan bareng tuh, berarti udah banyak nih kayaknya nih. Kemarin sebelum corona udah rilis jadwal, sebulan udah rilis jadwal. Jadi kita mungkin sampai 2 bulan udah rilis jadwal, udah punya jadwal tiap minggu kita sparring bareng. Benar semi profesional ya ibaratnya, seandainya mau diniatin juga udah tinggal set gitu lah ya. Sekarang nih ngomongin basket nih Bro, gimana menurut lo tentang IBL tahun ini Bro? Kan kita kan kemarin ngomong ada satu tim kejutan nih, Louvre ya, yang gue tahu tuh emang sebelumnya tuh tim e-sport kan. Tuh menurut lo tuh gimana Bro IBL tahun sekarang? Apakah bakal ada perubahan skema? Apakah gimana? Apakah tetap Satria Muda jadi itu lagi mendominasi, ataukah nih Louvre ini bisa mengganggu? Menurut lo gimana? Sekarang lumayan ketat ya, kayak Louvre ini jadi underdog, tim baru yang baru masuk. Dari posisi pemain juga bagus soalnya. Terus sekarang mungkin semakin ketat, kita nggak bisa bilang dari beberapa saya langsung bisa bilang si SM juara, Pelita Jaya juara, nggak bisa. Kita nggak bisa nentuin juara. Baru mungkin pas playoff atau pas semifinal baru kita tahu siapa yang lebih jago dari
tim-tim ini. Ngomongin EBL sama timnas, menurut lo sendiri naturalisasi itu mengganggu nggak sih buat lo? Jujur aja sih nggak. Naturalisasi kalau tepat nggak mengganggu, tapi kayaknya untuk naturalisasi yang terakhir ini kayaknya agak mengecewakan. Leicester Prosper nggak bisa ngikutin, kayak nggak bisa ngikutin skema pelatih sih. Terutama dia agak lambat karena badannya gede. Sebenarnya butuh pemain yang badan gede tapi cepat. Jadi menurut lo posisi ya, kalau lo mau nyontoin kayak siapa dulu? Yang ya bisa prospek lah gitu. Mungkin prospek ada dulu pemain JL Snake itu ada Maxi Eso dengan postur agak gede, dia bisa main cepet. Terus dulu zaman lama mungkin kayak bermainnya seperti Ismantoyib keren. Kalau ada yang terakhir seperti Ismantoyib lagi mungkin bisa. Sekarang ada pemain 16 tahun, dia tinggi badan 200 berapa gitu, namanya Derek William atau siapa itu kayaknya prospek bagus. Dia pemain baru, pemain muda. Kalau menurut pendapat lo, Andrew, kenapa sih Filipina bisa sekuat itu di skin basket Asia ya? Kita nggak ngomongin ASEAN lah ya, ASEAN tuh terlalu sempit. Kalau menurut gue tuh Filipina tuh kan lawannya udah Jepang dan Cina lah. Itu menurut tuh faktor apa sih yang bisa bikin Filipina bisa kayak gini? Apakah naturalisasi ataukah emang organisasi basketnya tuh udah profesional? Organisasi basketnya udah profesional. Pertama budaya mereka budaya basket, bukan budaya sepak bola. Pemain sepak bola malah banyak yang naturalisasi, banyak yang import. Tapi basket mungkin budaya mereka basket. Jadi nggak seperti di Indonesia. Kita kan masih budaya sepak bola. Terus di sana itu dikelola dengan baik, dilatih mulai kecil. Jadi sebenarnya kunci utama kayak sekarang udah dilatih mulai kecil, ya mungkin bisa nemuin bakat-bakat baru kan. Intinya itu tadi lah ya, sebuah organisasi yang profesional bakal melahirin timnas yang kuat juga. Oke, ngomong-ngomong Drew, idol lo di dunia basket tuh siapa sih Drew? Manca dulu deh, Manca. Dan alasannya apa? Kalau awal-awal main dulu idolanya aku nonton basket, nonton NBA itu awal pas waktu Kobe Bryant main, jadi aku masih idolain Kobe Bryant sebenarnya. Terus nomornya Kobe Bryant pas waktu pertama kali main, nomor 8 masih aku pakai sampai sekarang. Jadi nomor 8 sebenarnya ada dua alasan sih, dari Kobe Bryant sama Frank Lampard, dua idola. Jadi aku pakai sekarang. Terus kalau idola zaman sekarang, idola aku bermain itu Derrick Rose. Karena sampai sekarang pun eksplosivitasnya nggak ada yang nandingin. Jadi menurut lo Derrick Rose kayak segini tuh cuma karena cedera aja lah yang mengganggu lah ya ibaratnya. Tapi menurut lo MVP Rose sama Derrick Rose yang sekarang tuh gimana tuh? Bagusan saat dia di Chicago Bulls atau sekarang menurut lo? Kalau lo lihat? Ya sama kayak aku sih. Ke orang yang habis cedera pasti trauma kan. MVP Rose pasti, kalau nonton video highlight MVP Rose, dia sama orang pemain yang lebih besar pun lebih kuat pun dia berani masuk under ring. Tapi kalau sekarang kan dia kayaknya lebih berhati-hati. Dia cedera berkali-kali. Jadi 2 kakinya udah pernah cedera. Menurut lo faktor kelemahan selain cedera tadi itu apa Bro yang kurang dari Derrick Rose? Menurut lo sih, menurut pengamatan lo. Selain cedera dia ada di agen yang salah. Waktu kemarin kayak ada cerita kalau Derrick Rose sebenarnya pengen tetap di Chicago Bulls dulu, karena dia juga kelahiran
dari Chicago kan, dari Illinois. Jadi dia pengen tetap di Chicago, tapi sama agennya kayaknya langsung dia di wave ke New York Knicks pada waktu cedera. Langsung sempat turun lah ya sebelum mainnya. Menurut gue nih terus tahun ini sebenarnya udah mulai naik lagi. Masih kalau menurut gue ya, karena emang di sosmed NBA sendiri kan udah mulai banyak yang banding-bandingin kan. Makanya gue nanya tuh, menurut lo MVP Rose tuh sama Rose yang sekarang tuh gimana? Kalau lokal sendiri, Ndro, tuh gimana, Ndro? Lu, Ndro? Idola lokal. Idola lokal ada dua idola. Sebenarnya dulu awal-awal idolain Mario Wisang. Terus kalau sekarang Kelly Purwanto, Kelly Party. Itu alasannya karena satu posisi kah atau gimana tuh? Satu posisi karena point guard murni. Yang lu sukain dari beliau tuh apa, Ndro? Yang lu sukain? Kalau Mario Wisang kan dia point guard yang jenius, dia bisa ngasih passing, ngasih shoot, ngasih apapun yang dia bisa. Skillnya juga di atas rata-rata pemain Indonesia. Ya, walaupun dia fisiknya nggak segede pemain lain. Kalau Kelly Purwanto dia lebih flamboyan, lebih kayak bermain dengan teknik yang dribblingnya di atas rata-rata pemain zaman sekarang. Terus gue mau nanya lagi nih, Ndro, menurut lo tuh games itu berpengaruh nggak buat lu minat lu terhadap basket gitu? Kalau misalnya nih lu bisa nyaranin lu kalau emang mau basket gak ada tempat latihan, lu coba main games dulu. Itu saran kayak gitu tuh menurut lu bener nggak sih? Ada benernya. Kayak pas waktu corona ini kan beberapa liga kayak NBA, IPL juga ngadain turnamen games online game basket online. Jadi ya kayak kita gini awalnya konsepnya. Kita main games awal kita nggak tahu terus tiba-tiba kita kepingin nyoba di dunia nyata. Bisa sih dari awal kita mau olahraga. Terus menurut lo, Ndro, game NBA yang paling terakhir ini gimana, Ndro? Ada komentar nggak, Ndro? Mantap sekali, 98% bagus sekali. Soalnya dari visual udah bagus, dari gameplay juga lumayan lah. Terus dari kompetitor juga udah gak ada saingannya lagi lah. Dia konsepnya udah bagus, udah kayak kita main sendiri lah. Ada, Ndro, yang selain 2K itu emang ada lagi ya yang bikin game basket, Ndro? Kok gue nggak pernah tahu ya? Ada NBA Live sampai 2019. Kayaknya 2020 nggak rilis. Jadi 2019. EA ya? Itu EA itu masih sama nggak sih? Itu masih kaku kayak dulu nggak sih kalau menurut lo EA itu? Sebenarnya bukan kakunya, sekarang visualnya kalah. Jadi kayak ekspresi wajah, terus kemiripan dengan pemain asli juga jauh agak berbeda. Untuk gameplaynya sendiri masih tetap 2K lah ya? Gameplaynya 2K lah. Ini melenceng dari topik, Ndro. Lu kan dulu pernah jadi penulis, Ndro. Kan? Itu gimana kabar hobi lu yang satu itu, Ndro? Mati suri kah? Mati suri karena kesibukan. Ya nggak bisa. Selain kesibukan ya mungkin lama nggak biasa, terus nggak bisa nyari inspirasi kayak zaman dulu banyak nganggurnya. Kayaknya kalau zaman dulu lu banyak bucinnya deh, Bro. Guys, asal kalian tahu ya, temen gue ini tuh pernah ngeluarin buku kumpulan cerpen dan ceritanya tuh oke. Cuma sayangnya sekarang udah nggak ada di toko buku ya, Bro ya. Tuh nggak ada niat buat bikin
soft copy-nya kah lu luncurin gitu? Karena menurut gua tuh ceritanya tuh oke gitu tuh. Lu ada niatan gak sih untuk ngeluarin soft copy-nya? Soft copy terakhir aku simpen itu di laptopku zaman kuliah, dan laptopku zaman kuliah udah mati sejak 5 tahun yang lalu. Hilanglah sudah novel itu tidak. Oke, ini bisa ngasih tips nggak buat teman-teman gue nih yang lagi lihat, siapa tahu hobi nulis juga, tuh ada tips nggak sih untuk memulai menulis tuh apa gitu? Ya mulai menulis sebenarnya awalnya harus niat sih, harus niat apa, terus nulis kita harus tahu kita mau nulis apa, cerpen kah, artikel kah, atau kita nulis berita kah, terus pola-pola, terus diksi kata-kata kita harus banyak baca juga bisa jadi improve kita dalam menulis, soalnya kita bisa memilih kata yang tepat buat. Kalau pengalaman pribadi itu? Pengalaman pribadi nomor sekian lah. Karena inspirasi bukan dari pengalaman pribadi juga. Kita bisa gali dari orang lain. Kita bisa dari sudut pandang kita. Untuk kisah hidup lu sendiri, lu nggak tertarik tuh buat bikin autobiografi mungkin? Through my life, Andrew. Tidak menarik. Ya kan kita udah ngomong panjang lebar nih. Ini satu pertanyaan terakhir lu. Apa harapan lu, Ndru, ke depan untuk hidup lu, untuk komunitas lu, dan untuk semuanya, Ndru? Ya berharap semua lebih baik lah. Apalagi karena masa pandemi corona ini kita nggak bisa ngapain, nggak bisa sibuk apa-apa, kerja juga nggak bisa. Ya semoga ini cepat berakhir ini. Ini kalau lama-lama kayak gini kan kita nggak bisa ngelakuin apa-apa, kita tetap pasif kayak gini. Ya semua baik. Di tempat lu sendiri PSBB parah nggak sih, Ndru? Atau nggak terlalu ketat banget? Di sini nggak. Kalau menurut anjuran pemerintah Kabupaten Malang, di sini bukan termasuk kecamatan yang PSBB. Jadi di Kabupaten Malang cuma 14 kecamatan PSBB. Di sini masih bebas sekali. Intinya tuh semakin lebih baik lah ya, dan semua penyakit ini tuh semoga cepat hilang lah, biar bisa beraktivitas lagi buat lo, komunitas lo biar bisa hidup lagi, dan biar gue tuh, kalau buat gue sih ya siapa tahu gue terinspirasi dari lo, Ndru, bisa bikin komunitas juga di sini. Dan itu tadi ya perbincangan gue sama teman gue, salah satu founder komunitas basket di Malang. Semoga obrolan gua sama Andrew bisa nginspirasi kalian yang mau buat komunitas atau gimana sih cara handle komunitas. Dan jangan lupa kalau lo yang tertarik mau gabung ke komunitasnya Andrew, bisa di-add aja, ada Instagramnya kan, Bos? Oke, ntar bisa cari-cari tahu dulu aja, mungkin di situ ada kegiatannya apa aja. Dan sekali lagi gue terima kasih banyak buat Andrew, si manusia super sibuk ini yang mau meluangkan waktu ngobrolin basket di podcast gue. Semoga obrolan kita berdua ini banyak ngasih manfaat dan wawasan ya buat kalian, terutama di dalam perbasketan. Dan semoga semua ini, pandemi ini cepat hilang ya guys. Jangan lupa ikutin anjuran pemerintah, jangan terlalu banyak keluar kalau nggak perlu banget. Intinya terima kasih udah mampir di podcast ini. Terima kasih buat Andrew, salam buat orang-orang yang lu cintain, dan semoga komunitas lu semakin gede, Andrew. Terima kasih banget. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya guys.